Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Sekolah. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan membahas 10 soal yang berkaitan tentang materi statistika. Materinya adalah materi kelas 8 tingkat SMP. Perhatikan soal yang pertama sebagai berikut. Soal yang pertama adalah tim bola basket terdiri dari 5 siswa. Memiliki rata-rata berat badan 45 kg. Baik, kita tuliskan dulu diketahuinya dari soal ini. Jadi yang diketahui itu adalah N atau banyak siswa adalah 5, lalu kemudian memiliki rata-rata berat badan 45 kg atau X bar sama dengan 45 kg. Berat badan terbesar dan terkecil, selisih berat badan terbesar dan terkecil 15 kg. Ada satu orang terberat dan lainnya sama beratnya. Jadi berarti ada 4 orang yang sama dan satu orang yang terberat. Katakan misalnya, kita misalkan yang terberat itu adalah X5, ini yang terberat. Kita misalkan yang terberat adalah X5, berarti yang lainnya beratnya adalah sama, atau X1 itu sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X4. Jadi 4 orang ini beratnya adalah sama. Kemudian selisih berat badan terbesar dan terkecil adalah 15 kg. Berarti selisih berat badan yang terbesar X5 dengan yang terkecil kita ambil saja salah satunya, misalnya X1. Jadi X5 kurang X1 sama dengan 15 kilogram. Kemudian pertanyaannya adalah berat badan siswa yang terbesar. Jadi yang ditanyakan itu adalah X5 sama dengan titik-titik kilogram. Baik, kita mulai penyelesaiannya. Yang pertama kita gunakan rumus rata-rata, yaitu X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 per 5 atau per N. Per 5, rata-ratanya adalah 45, berarti 45 sama dengan, kemudian X1 itu sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X4. Atau bisa kita tuliskan menjadi 4X1 ditambah dengan X5 per 5. Karena X1 itu sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan X4. Kemudian ini kita kalikan 5 kali dengan 45 berarti 225 sama dengan 4X1 ditambah X5. Nah, kemudian diketahui adalah X5 kurang X1 itu sama dengan 15 yang ini. Atau bisa kita ubah bentuknya menjadi X5 sama dengan 15 ditambah X1. Sehingga X5 ini bisa kita ganti dengan nilainya adalah 15 tambah X1. Jadi 225 sama dengan 4X1 ditambah dengan 15 tambah X1. 4X1 tambah X1 itu sama dengan 5X1. Berarti 225 sama dengan 5X1 ditambah dengan 15.
Kita kurangi 15 semua ruas berarti 225 kurangi 15 sama dengan 5x1. Kita lanjutkan di sini, atau 210 sama dengan 5x1. Dua ruas kita bagi 5 berarti 210 per 5 sama dengan 5 bagi 5 1 sama dengan x1. X1 nya adalah sama dengan 42. X1 nya sama dengan 42. Nah, setelah kita peroleh X1, kita substitusi ke persamaan X5 kurang X1 sama dengan 15. Berarti X5 kurang X1 sama dengan 15. Di X5 kurang 42 sama dengan 15. Atau X5 sama dengan 15 ditambah 42. Atau X5 nya sama dengan 57. Jadi berat badan siswa yang terbesar atau X5 adalah 57 kg. Jadi yang benar adalah jawaban C. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soalnya adalah diberikan tabel yang berisi tinggi dan frekuensi. Jadi yang memiliki tinggi 155 itu ada 4, 156 ada 2, 157 ada 15, 158 ada 8, 159 ada 3. Jumlahnya semuanya adalah ada 32 siswa. Ditanyakan adalah banyak siswa yang tinggi badannya di atas rata-rata. Berarti ini kita cari dulu rata-ratanya. Berarti X bar rata-rata sama dengan, jadi mencari rata-rata yang seperti ini tinggal dikalikan. Berarti 155 dikali 4. Hasilnya adalah, jadi ini dikalikan, ini 620, yang ini adalah 312, kemudian yang ini berikutnya ini 2355, yang berikutnya ini sama dengan 1264, yang berikutnya adalah 477, yang ini ya ini dikalikan semua ya, sehingga bisa kita cari rata-ratanya X bar itu sama dengan ya 155 kali 4 ditambah dengan 156 kali 2 ditambah dengan 157 dikali 15 ditambah 158 kali 8 tambah 159 kali 3 dibagi dengan jumlah frekuensinya semua adalah 32. Sehingga X barnya sama dengan 155 dikali 4 berarti 620 tambah 312 ditambah 2355 tambah 1264 tambah 477 dibagi dengan 32.
atau sama dengan 5028 dibagi dengan 32. Hasilnya adalah 157,12125. Berarti banyak siswa yang tinggi badannya di atas rata-rata, jadi rata-ratanya adalah sama dengan 157,125. Berarti yang di atas rata-rata yaitu yang tinggi badannya, tingginya adalah 158 dan 159 atau sama dengan 8 ditambah 3 atau sama dengan 11 orang ya. Jadi banyak siswa yang tinggi badannya di atas rata-rata adalah ada 11 siswa. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Informasi ketinggian 20 murid dalam sentimeter sebagai berikut. Modus tinggi badan siswa adalah titik-titik. Jadi ini sebetulnya soal yang mudah. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi modus itu sama dengan data yang sering muncul. Atau dengan kata lain itu data dengan frekuensi tertinggi. Data dengan frekuensi tertinggi. Jadi untuk mengetahui modus data ini maka penting untuk kita urutkan datanya dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Kita lihat di sini datanya ada 157, 156. Di datanya kita bisa tuliskan ada 156, 157, 158, 159, 160 dan 161. Ini kita tuliskan dulu turusnya supaya tidak salah. Jadi 157, 159, 159, 156, 157, 157, 158, 158, 158, 160, 160, 161, 158, 159, 159, 156, 156, 157, 159, 160, 160, 158, 159, kemudian 160. Di frekuensinya ini 3, 4, 5, 6, 5, 1. Kita hitung apakah ini benar 20 jumlahnya. 20 siswa, ini 10, 20, ini 24. Hitung lagi apakah mungkin soalnya agak keliru. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi 24 ya harusnya.
Kan 20. Berarti ini benar. Ini 24 datanya. Sehingga kalau kita lihat frekuensi yang tertingginya adalah 6, yaitu berada pada data 159 atau tinggi 159, sehingga jawabannya adalah C. Jadi modus datanya adalah 159. Kita ke soal berikutnya. Soalnya pihak sekolah mengumpulkan data kegiatan yang paling disukai siswa sepulang sekolah seperti tampak pada diagram berikut. Ini adalah diagram lingkaran. Jika banyak siswa dalam data 1.800 anak-anak, banyak siswa yang suka bermain dengan teman adalah titik-titik. Jadi, baik perlu diingat bahwa untuk lingkaran yang seperti ini, untuk lingkaran, jadi jika dia menggunakan derajat, maka berarti keseluruhannya itu adalah 360 derajat. Itu kalau pakai derajat. Kalau pakai persen, ya, itu keseluruhannya adalah 100%. Jadi biasanya menggunakan derajat dan menggunakan persen. Nah, kalau kita lihat di soal ini, dia menggunakan derajat. Berarti totalnya adalah 360 derajat. Jadi maksudnya adalah olahraga ditambah dengan menyulam, ditambah dengan menonton TV, ditambah dengan membaca, ditambah dengan berkebun, ditambah dengan bermain bersama teman, itu semuanya jumlahnya adalah harus 360 derajat. Jadi dijumlahkan dulu semua, jadi olahraga ditambah dengan menyulam, ditambah dengan menonton TV, ditambah dengan membaca, ditambah dengan berkebun, ditambah dengan bermain bersama teman, itu harus sama dengan 360 derajat. Sekarang yang olahraga 60 derajat, menyulam juga 60 derajat, menonton TV 70 derajat, membaca 50 derajat, berkebun 40 derajat. Tambah dengan bermain bersama teman, itu harus sama dengan 360 derajat. Ini kita jumlahkan dulu semua. Ini 100, 210, 280. Berarti 280 ditambah dengan bermain bersama teman itu sama dengan 360 derajat, atau bermain bersama teman sama dengan 360 derajat dikurangi 280 derajat, atau sama dengan 80 derajat. Jadi banyaknya siswa yang suka bermain bersama teman, itu berarti sama dengan 80 per 360 derajat dikali dengan 1.800 anak. Ini nolnya ada 2, ini kita hapus. Berarti sama dengan ini 8 per 36 atau 4 per 18. Kalau dibagi 4 berarti 2 per 9. Jadi ini 2 per 9 dikali dengan 1.800.
tahu sama dengan ini hasilnya adalah 2, berarti 200, berarti menjadi 2 kali 200 atau sama dengan 400 anak. Jadi banyak siswa yang suka bermain dengan teman ketika pulang sekolah adalah sejumlah 400 anak. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita ke soal berikutnya. Hasil panen padi di suatu daerah selama 5 tahun ditunjukkan pada diagram berikut. Jika total hasil selama 5 tahun 195 ton, hasil panen tahun 2014 adalah titik-titik. Di total panen selama 5 tahun adalah 195 ton. Berarti ini tinggal kita jumlahkan saja. Semuanya adalah 195 ton. Jadi hasil dari 2011 ditambah dengan 2012 ditambah dengan 2000 2013 tambah 2014 tambah 2015 itu harus sama dengan 195 ton. Kita jumlahkan 40 tambah 30 tambah 45 tambah 2014 tambah 25 sama dengan 195. Jadi ini kita jumlahkan semua dulu. 70 tambah 70 140, berarti 140 ditambah dengan hasil 2014 itu harus sama dengan 195, atau 2014 itu sama dengan 195 dikurangi 140 atau sama dengan 55 ton. Jadi jawabannya adalah B, 55 ton. Baik, soal berikutnya. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan pendidikan orang tua di suatu sekolah. Jika jumlah orang tua siswa di sekolah tersebut 900 orang, jadi jumlah orang tuanya adalah 900 orang. Banyak orang tua siswa pendidikan SMP adalah, jadi ini menggunakan persen, jadi menggunakan persen, maka totalnya adalah 100%. Jadi SD tambah perguruan tinggi tambah SMA tambah SMP itu harus sama dengan 100%. Di SD tambah perguruan tinggi tambah SMA ditambah dengan SMP itu harus sama dengan 100%. Jadi SD-nya 45%, perguruan tingginya 8%, SMA-nya 12%, kemudian SMP belum diketahui itu sama dengan 100%. Jumlahkan semua, ini 20 tambah 45 berarti 65% ditambah dengan SMP itu sama dengan 100%, atau SMP sama dengan 100% dikurangi 65% atau sama dengan 35%. Kemudian banyak orang tuanya yang SMP berarti 35/100 kali dengan 900. Ini
Nolnya habis. Berarti tinggal 35 dikali 9. Atau sama dengan ya, 35 kali 9 berarti 350 dikurangi 35 atau sama dengan 315 orang. Jadi banyak orang tua siswa berpendidikan SMP adalah 315 orang. Jadi jawabannya adalah D. Baik, kita ke soal berikutnya. Soalnya adalah nilai rata-rata dari 16 siswa 6,3. Seorang siswa memiliki nilai 7,8 dikecualikan dari grup. Arti barunya adalah, maksudnya ini bukan arti ya, maksudnya adalah rata-rata. Rata-rata barunya. Jadi rata-rata barunya adalah titik-titik. Jadi yang diketahui itu berarti rata-rata dari 16 siswa itu adalah 6,3. Kemudian seorang siswa yang memiliki nilai 7,8 dikecualikan dari grup. Kemudian N-nya sama dengan 16. Berarti sayanya kita cari dulu rata-rata dari 16 siswa jumlah nilainya berapa? Berarti X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah X16 per 16. X barnya adalah 6,3 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah X16 per 16. Jadi selanjutnya X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah X16 itu sama dengan 16 kali 6,3. Jadi sama dengan 100,8. Hasilnya adalah 100,8. Nah, kita misalkan yang memiliki nilai 7,8 itu adalah X16, berarti sekarang adalah tinggal 15 X2 tambah dan seterusnya tambah X15 ditambah dengan nilai X16-nya 7,8 sama dengan 100,8 atau X1 tambah X2 sampai dengan tambah X15 itu jumlahnya adalah 100,8 dikurangi dengan 7,8 atau sama dengan 93. Berarti rata-rata yang berikutnya adalah rata-rata untuk yang 15 siswa, berarti sama dengan 93 per 15. 93 per 15 atau rata-rata terbarunya adalah X bar sama dengan 6,2. Jadi setelah dikeluarkan satu siswa yang nilainya 7,8, rata-rata barunya
rata-ratanya menjadi 6,2. Jadi jawabannya adalah bagian C. Baik, soal berikutnya. Data berat badan dalam kilogram siswa kelas 9A sebagai berikut: 40, 36, 38, 35, 42, 39, dan seterusnya. Berdasarkan data di atas, median datanya adalah titik-titik. Jadi yang pertama kita harus ketahui dulu median itu apa. Jadi median itu adalah titik tengah data setelah diurutkan. Tentunya setelah data itu diurutkan. Baik, kita urutkan dulu datanya di sini. Data yang terkecilnya adalah ini 35, berarti 35, kemudian 36, 36-nya 2 kali, kemudian 37, 2 kali, kemudian 38, 38-nya 3 kali, kemudian 39, kemudian 40, 40-nya 1, 2, 3, 40, kemudian 41, ada 2, 41, 41, kemudian 42 juga ada 2. Jumlahnya semua adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jumlah semuanya adalah 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16. Berarti medianya adalah terletak pada data ke 16 per 2 ditambah dengan 16 per 2 tambah 1. Nah, ini berarti data ke 8 ditambah dengan data ke 9. Data ke 8-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38. Data ke 9-nya adalah 39 dibagi 2 atau sama dengan 38,5. Jadi jawabannya adalah B. Kita ke soal berikutnya. Diagram lingkaran di bawah ini adalah data ketenaga kerjaan untuk penduduk suatu desa. Jika orang desa 300 orang, berarti jumlah semuanya adalah 300 orang. Banyak pengusaha di desa adalah titik-titik. Oke, baik. Jadi seperti tadi, kalau dia persen, maka jumlah totalnya adalah 100%. Nah, di sini yang diketahui adalah buruh itu adalah 20%, kemudian pedagang itu 40%. Nah, yang petani di sini diketahui sudutnya adalah siku-siku. Yang petani. Kalau sudut siku-siku berarti 90 derajat. Berarti kita cari dulu 90 derajat per 360 derajat dikali dengan 100%. Kita cari dulu persentasenya untuk petani. Berarti sama dengan 90 per 360 kita sederhanakan jadi 1/4 kali 100%.
Jadi 1/4 dari 100 itu adalah 25%. Berarti yang petaninya itu adalah 25%. Sehingga sekarang sudah bisa kita jumlahkan semuanya. Berarti petani ditambah dengan pedagang ditambah dengan pengusaha ditambah dengan buruh itu sama dengan 100%. Di petani 25% tambah pedagang 40% tambah pengusaha ditambah dengan buruh 20% sama dengan 100%. Ini 60 tambah 25 85% tambah pengusaha sama dengan 100%. Berarti pengusahanya sama dengan 100% dikurangi 85% atau sama dengan 15%. Cari berapa banyak pengusahanya? Jadi sama dengan 15/100 kali dengan 300. Ini nolnya ada 2, dicoret saja, berarti tinggal 15 kali 3 sama dengan 45 orang. Ini banyak pengusaha adalah 45 orang. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nilai rata-rata dari 8 siswa 6,5. Seorang siswa memiliki nilai 10. Keluar dari grup. Nilai rata-rata 7 siswa adalah titik-titik. Ini hampir sama dengan soal sebelumnya. Jadi kita langsung saja rata-rata 8 siswa berarti X bar dari X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah X8 per 8 itu rata-ratanya adalah 6,5. Di X1 tambah X2 tambah dan seterusnya tambah X8 per 8. Selanjutnya 6,5 dikali 8 hasilnya adalah 52. Berarti ini 52 sama dengan X1 tambah X2 tambah dan seterusnya tambah X8. Nah, sekarang kita misalkan yang memiliki nilai 10 itu adalah X8. Berarti sekarang jumlahnya menjadi 52 sama dengan X1 tambah X2 tambah dan seterusnya tambah X7 tambah 10 sama dengan 52. Atau kita peroleh X1 tambah X2 sampai dengan tambah X7 itu sama dengan 52 dikurangi 10 atau sama dengan 42. Sehingga rata-rata yang barunya adalah X1 tambah X2 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah X7 per 7 atau sama dengan sana 42. Berarti X1 tambah X2 sampai dengan X7 adalah 42. Berarti 42 per 7 atau rata-rata yang barunya adalah 6,0. Jadi jawabannya adalah bagian A. Baik, demikian pembahasan beberapa soal statistika pada kesempatan ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.